Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nadla Siva dengan NIM 221010202274. Dan ada dua teman saya, yaitu Saya Rida Fadana Mulia dengan NIM 2210102044. Saya Salsabila Putri Hafid dengan NIM 221010201638. saya perwakilan dari kelompok 3 yang dimana kelompok kami akan membahas sejarah agraria di Indonesia yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai lembaga pertahanan di Indonesia yang pelaksanaan administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah. Maka dapat diketahui dari sistem administrasi pertahanan merentang jauh ke belakang sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana asal-muasal negara Republik Indonesia dalam mencari format penataan pertahanan nasional sampai mendapatkan format pertahanan nasional yang kemudian diterapkan oleh kantor-kantor pertahanan di seluruh Republik Indonesia. Mari kita masuk ke materinya yang akan dimulai dengan Karida. Periode sejarah pertahanan di Indonesia. Sejarah pertahanan Indonesia dimulai pada periode kekacauan atau ketidakteraturan dan periode penjajahan di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1602 pada saat VOC mengambil alih di Netherlands India atau Nusantara. Pada periode ini, pemerintah Belanda memberikan hak kepada VOC untuk melakukan perdagangan di seluruh wilayah Netherlands India. Di samping itu, pemerintah Belanda juga memberikan hak kepada VOC untuk melakukan kekuasaan yang berdaulat atas wilayah-wilayah yang dikuasainya menggunakan kekuatan bersenjata. Oleh karenanya, VOC merasa bahwa mereka memiliki hak atas tanah-tanah yang mereka tempati menggunakan kekuasaan tersebut. Ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada tahun 1942, tidak dilakukan perombakan banyak terhadap peraturan pertahanan. Namun begitu, pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan yang melarang pemindahan hak atas benda tetap atau tanah. Periode selanjutnya yaitu periode pada awal kemerdekaan hingga Orde Lama, yaitu pada tahun 1954 hingga 1967. Pada periode ini dilakukan perubahan yang difokuskan untuk mengubah kepemilikan tanah dari sistem kolonial menjadi sistem nasional. Lalu pada tahun 1948, pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta yang disusul dengan pembentukan Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951. Hingga pada tahun 1955 melalui keputusan Presiden nomor 55/1955 terbentuklah Kementerian Agraria yang terlepas dari Kementerian Dalam Negeri. Pada periode ini terjadi banyak sekali perubahan yang mendasar dalam organisasi pemerintahan, termasuk dalam urusan agraria. Dan pada periode ini disebut sebagai periode land reform. Selanjutnya pada masa Orde Baru pada tahun 1967 hingga 1972. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, pada periode ini pembangunan pertahanan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal atau investasi, tanpa meninggalkan kebijakan untuk sertifikasi tanah-tanah golongan ekonomi menengah ke bawah atau golongan ekonomi lemah. Pada zaman reformasi atau periode 1997, di awal era reformasi, kebijakan pertanahan lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, yang menekankan pada pendaftaran tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan-golongan yang tidak mampu. Pada tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non-departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Lalu proses lahir UU PA, titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September tahun 1960. Pada hari itu rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dengan berlakunya UU PA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula, agraris wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. Lalu pada tahun 1964, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1964 ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria.
Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Periode ini terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi, Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah, dan Departemen Kehakiman. Adapun prinsip dasar UUPA secara substansial, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960. Pekerjaan Kementerian Agraria terdiri dari yang pertama bidang hak-hak atas tanah atau jawatan agraria, yang kedua bidang pendaftaran tanah atau jawatan pendaftaran tanah, yang ketiga bidang land reform atau reforma agraria, yang keempat, bidang land use yang berasal dari Direktorat Tata Bumi Departemen Pertanian atau bukan berasal dari Direktorat Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria atau yang lazim disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA diharapkan memberikan jaminan atas hak-hak rakyat yang sebagian besar penghidupannya masyarakat agraris. Harapan ini tidaklah berlebihan karena dalam UUPA secara substansial tercantum prinsip dasar antara lain. Yang pertama, hak menguasai negara atas tanah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 dan otoritas negara dalam membuat general planning atau special planning, sebagaimana amanah pesan 14 UUPA. Dalam prinsip dasar ini, negara mempunyai otoritas mengatur dan menentukan hak-hak atas tanah dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Dan selanjutnya negara mengatur dan menentukan peruntukan, penggunaan, dan persediaan hak-hak atas tanah. Yang kedua ada kepastian hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 UUPA, pada prinsip dasar kepastian hukum ini menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepastian bagi tiap subjek atas objeknya. Dengan kata lain, bahwa menurut pasal dalam undang-undang ini, negara yang harus aktif untuk melakukan aktivitas-aktivitas berkenaan dengan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga ada pengakuan secara yuridis dan faktual tentang hukum adat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 dan pasal 5 UUPA. Dengan prinsip dasar ini, hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak adat menjadi jelas dan dijamin, karena secara yuridis, hak-hak mereka dijamin dan dilindungi oleh negara. Yang keempat, adanya pembatasan maksimum dan minimum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, sebagaimana yang ada dalam pasal 7, pasal 10, dan pasal 17 UUPA. Adanya prinsip dasar ini diharapkan negara dapat mengontrol penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah agar tidak berlebihan, yang pada akhirnya mengarah pada penguasaan liberalisme bebas, yaitu mengarah pada sistem eksploitasi tanah dan buruh, yang mengakibatkan terjadinya akumulasi kapital pada kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, adanya fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana amanah pasal 6 UUPA. Prinsip dasar ini dimaksudkan agar adanya keseimbangan terhadap manfaat hak atas tanah antara kepentingan individual dan kepentingan sosialnya. Artinya bahwa hak atas tanah yang dimaksud dalam UUPA bukanlah sesuatu hak yang bersifat absolut, karena kepentingan sosial juga merupakan kepentingan yang nilainya lebih bermanfaat. Selanjutnya yang terakhir, pada tahun 2014, terbit Kepres nomor 121 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja periode 2014 sampai 2019 dan Perpres nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional merupakan penggabungan dua organisasi, yaitu Badan Pertahanan Nasional dan Dirjen Tata Ruang pada Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun Perpres nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang masuk kategori klaster 2, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atas yaitu lahirnya Perpres nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perpres nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional, dan Permen AETR atau Kepala BPN nomor 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional yang merumuskan kedudukan, tugas, dan fungsi dari Kementerian ATR atau BPN. Dan itu penjelasan dari kami tentang sejarah agraria di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.